Ningsih, guru di SDN Perak 1. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Nunggu Pak Nunung dulu. Monggo. Nggih. Ampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah semua sehat-sehat. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya agar pembelajaran kita nanti dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, saya minta Nak Nunung ya untuk memimpin doa. Silakan. Ya, di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga doa kita nanti memberikan ya pembelajaran kita nanti penuh ilmu dan menjadi ilmu yang barokah. Baiklah, kita cek dulu teman di samping kita. Ada yang tidak masuk atau sudah lengkap? Tapi kayaknya lengkap semua ini ya. Saya jadi izin ke rumah neneknya. Neneknya panen, Bu. Oke, berarti dan kalau teman kita ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Apa saja yang akan kita pelajari pagi ini? Yaitu yang pertama, dengan bekerja kelompok, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Dengan mendengarkan teman membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dengan rinci. Dengan mendengarkan teman membaca teks percakapan, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan rinci. Dengan mengamati contoh yang dijelaskan guru, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Kemudian dengan mengamati contoh yang dijelaskan guru, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Ya, jadi siap-siap ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Fitri yakin kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda, yaitu bendanya adalah kertas dan batu, ya. Nah, untuk kali ini apa yang akan kita pelajari? Kita simak berikut ini. Tapi sebelumnya, ya, biar kita nanti belajarnya semangat, ya, biar ilmunya nanti berkah dan bermanfaat, kita lakukan tepuk semangat dulu. Perhatikan di slide-nya ya. Tepuk semangat. 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 Dengan yel kita ya kelas 2B, ketika Bu Fitri mengucapkan 2B, jawabnya pintar. Allahu Akbar. Yes. Coba 2B. Pintar. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya siap sedia untuk mengikuti pembelajaran kita pagi ini. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita mulai, nah, Bu Fitri ajak dulu menonton tayangan berikut ini ya. Siap-siap. Nah, apa
itu wujud dan sifat benda? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya bersama-sama. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita sering menjumpai benda-benda tersebut. Ada Nah, pensil, perhatikan ya. kursi, air, Itu benda-benda yang ada di sekitar kita. balon, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda dengan benda lainnya. Bentuk benda juga beraneka ragam. Ada yang bentuknya tetap dan ada juga yang bentuknya berubah. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Nah, teman-teman coba amatilah gambar di bawah ini. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, di sini ada suatu gambar, itu pensil dan kursi. Pensil, jika kita pegang, apakah bentuknya berubah-ubah? Tidak, betul sekali. Bentuknya tetap pensil. Begitupun dengan kursi. Apakah kamu bisa memegangnya? Ya, betul sekali. Kita bisa memegang kursi. Dan apakah kursinya bisa berubah? Betul sekali. Tidak. Berarti bentuknya tetap. Lalu, jika pensil dan kursi kita pindahkan, apakah ukurannya berubah? Tidak. Betul sekali. Ukurannya tetap. Karena pensil dan kursi merupakan benda padat. Jadi, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, banyak sekali contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Selain pensil dan kursi, ada juga kelereng, batu, tas, buku, lemari. Nah, itu semua merupakan benda padat. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar air. Nah, semua makhluk membutuhkan air ataupun mencuci baju dan lain sebagainya. Air merupakan benda cair. Sifat benda cair memiliki sifat yang berbeda dengan benda padat. Jika air dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Lalu, jika kita tuangkan air ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Hal ini karena sifat dari benda cair, yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Walaupun telah dipindahkan, jumlah atau ukuran benda cair akan selalu tetap. Dan wujud benda yang... Nah, tadi kita sudah menyaksikan video ya. Di situ dijelaskan tentang sifat-sifat benda dan sifat-sifat benda cair. Nah, pertanyaannya, apakah benar? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini Bu Fitri akan mengajak kalian untuk membuktikannya dalam kegiatan pagi ini. Kemarin Bu Fitri sudah mengirimkan di grup WA, sudah saya bagi kelompoknya ya, dan sudah saya suruh bawa beberapa alat yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah sirup ya, kemudian air ya, kemudian kelereng ya, pensil, gelas ya, kemudian ada minyak dan gelas botol air mineral ya. Nah, alat-alat itu nanti akan kita gunakan untuk membuktikan ya bagaimana sifat-sifat dari benda padat ataupun benda cair ya. Baik, kita mulai percobaannya. Sebelumnya Bu Fitri jelaskan cara kerjanya, sekaligus anak-anakku lihat di LKPD yang sudah saya bagikan tadi ya. Kemarin sudah saya bagikan, saya share di grup juga ya. Yang pertama ya, nanti kan alat bahannya sudah diletakkan di meja masing-masing, silakan disiapkan dulu.
ya. Yang pertama nanti masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Nah, nanti perhatikan bentuknya. Kemudian masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas, ya. Nanti kelerengnya dimasukkan ke dalam gelas. Nanti amati bagaimana, apakah bentuknya berubah. Ya, kemudian masukkan air, ya, air dalam botol mineral. Jadi airnya dimasukkan ke dalam botol air mineral, ya. Kemudian perhatikan juga bentuknya. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam botol mineral, dimasukkan ke dalam gelas, ya. Nanti bagaimana bentuknya diamati. Setelah itu masukkan pensil, ya. Pensilnya dimasukkan ke dalam botol air mineral, ya. Dimasukkan ke dalam botol. Perhatikan juga bentuknya. Setelah itu pindahkan pensilnya ke dalam gelas, ya. Diamati juga bagaimana, apakah bentuknya berubah atau tidak. Nah, nanti isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini, ya. Silakan dilihat LKPD-nya, ya. Ya, silakan dikerjakan percobaannya. Silakan Nunung dimulai dilakukan percobaannya, jangan terburu-buru nanti tumpah, ya. Pelan-pelan biar nggak kotor nanti kelasnya. Ya, Bu. Bu Fitri, ini Nunung Ya. ini airnya ditumpahkan. Oh ya, Sengaja. nanti dibantu membersihkan ya. Alhamdulillah sudah selesai semuanya ya. Coba perwakilan kelompok. Kelompoknya Juli, ayo dipresentasikan. Ya, Bu. Benda, kelereng, bentuk bendanya dimasukkan ke air tetap. Ya, sebentar. Ini laptopnya Bu Fitri agak error nih, melaku dewi nih ya. Ya, silakan dilihat itu. Kelerengnya bagaimana bentuknya? Tetap, Bu. Tetap, Bu. Kemudian pensil? Pensilnya tetap. Bentuknya tetap. Air? Air Tetap apa berubah tadi ketika dituang ke gelas dan botol mineral? sesuai tempatnya, Bu. Oh, berubah berarti ya? Tadi dari gelas Ya. terus jadi botol. Oh Botol. iya, pinter. Berarti tadi nggak tumpah ya kelompoknya Julia? Itu Enggak, Pak. Bu. Kelompoknya Nunung, Bu. ya, Tadi yang airnya tumpah. Ya, nanti dibantu ya Kalau membersihkan tumpah ya. berarti lah berkurang, Bu. Kenapa? Kalau tumpah berarti lah berkurang. Oh ya, nanti disamakan ukurannya. Kemudian yang minyak? Minyak sama dengan air ya, Bu ya? Oh ya. Minyak. Lanjut terakhir sirup. Sirup sesuai tempatnya, Bu, berubah, Bu. Oh iya. Alhamdulillah ternyata percobaannya berhasil semua ya. Kita sudah bisa menemukan ya bagaimana sifat dari benda-benda yang kita amati tadi. Dan semua benda itu ada di sekitar kita semuanya. Baiklah, kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya perhatikan Bu Fitri sudah punya percakapan yang ada di slide. Kalau anak-anak kurang jelas bisa dibuka di buku tema halaman 31 ya. Di situ ada percakapan antara Beni dan ibunya. Coba Samsia dibacakan bersama dengan Nunung ya. Nunung nanti menjadi Beni, Samsia jadi ibunya Beni. Saya juga Ya. mau baca, Bu. Ya, Bu. Jangan Saya juga mau baca, Bu. ya. Bagaimana? Ayo Samsia. Ya, Bu, siap. Yo, Yang itu satu. dulu, Bu ya. Apa? Baik, Bu, siap, Bu. Oke, ayo 1, 2, 3. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya Ayo, seperti Nunung. gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air yang di gelas dipindahkan ke dalam botol? Lagi Samsia itu.
Nah, bagaimana kesimpulanmu, Adik? Nunung tadi belum jawab ya. Iya. Bentuknya sama seperti botol. Lagi Bu, lanjut itu. Benar sekali Nak, air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya. Ya, terima kasih telah membacakan percakapan antara Beni dan ibunya. Jadi tadi Beni dan ibunya ya membicarakan tentang apa? Sifat-sifat dari air ya. Sekarang tugasnya anak-anak ya ceritakan Tugas lagi, Bu. kita ini bermain itu ya, kamu nanti bermain untuk bercerita di depan kelas. Nanti Juli ya yang tugasnya ceritakan kembali isi teks percakapan di atas. Coba Juli, apa isi dari percakapan Beni dan ibunya? Ayo, tadi kan mau maju, ayo. Ya, percakapan Beni dan ibunya itu tentang sifat-sifat air ya, Bu. Iya. Beni dan ibunya mempraktekkan menuang air di dalam gelas dan di dalam botol. Seperti itu, Bu. Oh iya, Dan pintar. hasilnya bentuknya seperti tempat yang dituangi. Kalau gelas seperti gelas. Kalau dituangkan ke botol, bentuknya seperti botol. Pintar anak ibu. Nanti kalau winter saya kasih hadiah permen ya nanti ya. Kasih. Masih. Kita mau. Ya. Yang banyak ya, Bu? Iya, berapa kresek? Banyak nanti giginya habis. Nah, Permen coklat, Bu. baiklah. Cakapan yang dibacakan Samsia dan Nunung, kemudian diceritakan kembali oleh Yuli. Mari kita ya menulis jawaban dari 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Ini ditulis di buku ya. Yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Yang ketiga, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam mangkuk? Dan yang terakhir, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Saya kasih waktu 5 menit untuk ini menulis kelompokan jawaban. atau mandiri, Bu Fitri? Loh, tadi kan sudah saya bagi kelompok ya. Berarti Yang ini kelompok kan dikerjakan tadi. kelompok. Ya. Ya, Bu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Coba. Nunung mau maju, Ayo Bu. Nunung. Jawaban yang pertama. Ayo nomor 1, Bu. Ya. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan dalam gelas? Bentuknya seperti gelas. Pintar. Kemudian yang kedua, Samsia. Ya, Bu. Nah, Juli saya lagi Bu. ya. Juli, ayo. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya seperti botol. Pintar. Kemudian sebentar, ini tadi Nihaya kok belum maju sama sekali. Ayo Nihaya yang nomor 3. Nihaya tadi katanya perutnya sakit, Bu. Nah, dikasih kayu putih dulu Dari ya. Mas. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Bentuknya seperti mangkok, Bu. Nah, pintar. Terakhir, ayo Samsia. Ya baik Bu, nomor 4, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Minyak Bu, sama sirup. Oh, pintar tadi ya yang sudah kita gunakan Iya, praktek tadi ya. Bu. Pintar. Anak-anak itu jempol semuanya. Besok Oh, saya iya, akan jempol bawa permen juga. ya. Ya. Ya, Bu. Nah, alhamdulillah ya tadi kita sudah melakukan percobaan, kita sudah bisa menemukan sifat-sifat benda cair ya. Dan tadi kita sudah banyak melihat botol-botol ya. Tapi sebelumnya ya, Bu Fitri ajak nyanyi dulu ya, biar katanya Juli tadi kok garap terus Bu gitu Iya, ya. dari Sekarang tadi. enggak saya ajak garap ya. Ya, Bu. Jangan
Capek, Bu. Bu Fitri ajak menyanyi ya. Nyanyinya tentang lagu perkalian ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang perkalian dan hari ini kita nanti akan menyelesaikan masalah perkalian. Tapi sebelum menyelesaikan masalah nyanyi dulu, oke? Ya, Bu. Sudah terdengar? Sudah, Bu. Jadi mati. Aku mau belajar perkalian adalah perubahan berulang. Kata buku adalah minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlakan. Ayo kawan, siapa mau jawab? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Lagi, Bu. Nanti ibunya nanti ya. Kita lihat dulu. Astagfirullah. Ini sih melawan. Nah, tadi kita sudah menyanyi tentang perkalian, ternyata adalah penjumlahan yang berulang dan itu kita sudah pelajari di PB pertama kemarin. Nah, jadi ya ketika ada soal perkalian nggak usah bingung-bingung ya, kita lihat dulu ya angkanya. Kalau di situ ada botol ya, di dalam 4 kotak berarti botol itu ada 1 kotak ada 2 botol ya. Kotaknya ada 4 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 berarti diulang sebanyak 4 kali ya. Seperti kalau kita minum obat 3 kali 1 berarti 1 ditambah 1 tambah 1, bukan langsung 3 diminum semuanya, nanti sakit tambahan ya, sama seperti itu. Jadi kalau ada soal perkalian nggak usah langsung bingung, kamu ingat perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang ya, sehingga nanti silakan dilihat berapa kali pengulangannya. Kalau di situ botolnya diulang atau kotaknya ada 4 berarti kita tulis 4 kali berapa, berarti kali jumlah yang ada dalam kotak itu ya. Kalau angka berarti di depan itu adalah pengulangannya, angka yang di belakang itu adalah angka yang diulang dalam penjumlahannya. Jadi 4 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2 hasilnya 8 ya. Tapi nanti ke depan kalau sudah di kelas atas anak-anakku bisa menghafalkan nanti sehingga kita ketika menghitung lebih cepat. Tapi kalau di awal ini kan kita belum hafal, kita menggunakan cara dengan menjumlah secara berulang. Baik, ada yang kurang paham? Paham, Bu. Sudah. Kalau kurang paham bisa ditanyakan. Ya, kalau Putri nggak akan marah, kalau ditanya malah seneng ya. Sudah paham, Bu. Nah, kalau tidak ada berarti muridnya Bu Fitri pinter-pinter ya. Saya lanjutkan. Nah, LKPD-nya dilihat ya, dikerjakan. Di situ ada 4 soal, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan. Kelompoknya Samsia sudah selesai? Belum, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Yang nomor 1 itu, Bu ya. Ya, kelompoknya Samsia nomor 1. Perhatikan botol yang ada di mejamu. Botol minyak ditambah botol sirup
ditambah botol mineral sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 kali 1. Ya, betul sekali. Lanjut ya, kelompoknya Nunung, kelompok 2, yang nomor 2. Ya, Bu. Nomor 2. 8, Bu. Berapa kotaknya 2 pengulangannya Ibu? kali 2. Salah, Nomor Bu. 2, Nunung. Nomor 2. Masih bingung, Bu. Saya, Bu. Dilihat dulu, berapa kotaknya? Kotaknya 3, Bu. ada berapa? 3. Kemudian 3. isinya Oh, ada berapa iya. gelas? 4. Oh, Berarti iya. 3 3 kali dikali 4 4. sama dengan berapa? 12, Bu. 12. Pintar. Sama, Kalau Bu, nanti saya, Nunung Bu. sudah bisa kok ya. Kemudian yang nomor 3, ayo Nunung dicoba lagi karena tadi yang jawab adalah Juli. Karena yang ketiga Nunung, kelompoknya Nunung. Nomor 3. Ya, berapa? Nyatakan Ayo dalam bentuk Nung, kalian. cepet Nung. 5 menit Ya. lagi istirahat Nung. Oh, iya. Nomor 3. Berapa? Nah, Ini gambar ini, Bu. ya, berarti ada 6 Ada kotak. 6 Isinya kotak. masing-masing 3 3. lilin. 18, Bu. 6 botol, berarti 6 kali 3. 18, Bu. Saya, Bu. Ya, pinter ya. Baiklah, semuanya sudah pinter-pinter ya. Jadi hari ini tuh kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar sifat benda Percobaan, Bu. cair. Hah? Percobaan Ya. tadi. Ya. Bentuk Ya, wajah, Bu. percobaan tadi. Nah, kita mempelajari sifat benda Perkalian. cair. Nah, Perkalian. ya, Perkalian. pinter. Semakin bertambah ya ilmunya kita hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Semoga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat ya dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Amin. Kemudian sebelum kita mengakhiri ya, saya bagikan lembar evaluasinya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan lembar evaluasinya. Ya, Bu. Bu, saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu Winter, Ibu. ayo anak Ibu. Ayo Yuli. Ini, Bu. Saya juga sudah. Sudah, Bu. Pintar, Bu. silakan Bu. sini, saya kumpulkan sini, saya ambil aja. Ini nih Haya juga selesai nih ya. Iya, sudah Bu, saya sudah. Ya, alhamdulillah semua sudah selesai. Saya cek dulu. Wah, ini Nunung dapat 80 ini ya. Iya, Bu. Kemudian Nihaya 88. Juli 95, hampir sempurna ya. Wow. Kemudian Samsia sama 95. Alhamdulillah anak-anak semuanya nilainya Samsia, bagus-bagus. nilaimu sama Ya, dengan aku ya. Tos. Ya, Ah. nanti diingatkan ya besok Bu Fitri kalau enggak bawa permen diingatkan ya. Iya, Karena Bu. hari Iya, ini Bu. belum Nanti Bu tak Fitri WA, tadi Bu. ya. Tak WA nanti. ya. Iya. Baiklah. Sebelum acara pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dahulu. Tolong Nihaya dipimpin doa teman-temannya agar apa? Agar pembelajaran kita selain kita bertambah ilmu kita nanti ilmu yang bermanfaat. Ayo silakan dipimpin doanya Nihaya. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, terima kasih.
kasih anak-anakku semuanya. Hari ini kalian hebat-hebat, pinter-pinter, sehingga pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan menghasilkan ilmu yang kalian terima, ya. Semoga juga nanti bermanfaat bagi kehidupan kita. Baiklah, begitu diminta maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis 30 menit ya. Tadi 14.12, ini 14.42. Okay. Maka silakan teman sebaya memberikan komen. Gimana Pak Nunung? Disampaikan plus minusnya, nggak apa-apa. Plusnya apa, minusnya apa? Mungkin dari medianya PowerPoint. PowerPoint-nya bisa dibikin lebih rapi lagi, Bu. Biar enggak mindahnya itu enggak berantakan. Bisa di-link juga bisa. Hyperlink itu bisa. Biar Ibu enggak mindah-mindah nanti kalau loncatan atau bisa di hyperlink juga. Ini bisa minta tolong ke teman juga bisa nanti. Biar mudah gitu, Bu. Kalau kadang laptop ngehang itu bisa kembali lagi bergerak sendiri. Iya. PowerPoint kan kelemahannya seperti itu. Belum tahu ilmunya Pak tadi. Kelemahannya PowerPoint seperti itu. Ya, ada lagi? Ya Bu, seperti pesannya Bu Sri tadi, maksudnya dalam PPT seharusnya enggak langsung dijawab dengan bawahnya langsung itu loh Bu ya, biar merangsang anak-anak. Ya mungkin itu. Oke, saya mencatat ya beberapa di sini. Tadi ada kaitan dengan materi yang lalu enggak Bu? Mengingatkan materi yang, Ya Bu, di awal tadi sudah. Apa materi yang lalu apa? Yang lalu itu sifat-sifat benda, tapi yang kemarin itu benda padat yang lebih utama cairnya belum masuk. Jadi yang diamati itu tisu, kertas sama batu. Ya, jadi mungkin sedikit diulang ya. Sedikit diulang itu. Kemudian gini. Tadi memasuki materi utama tadi ya. Materi utamanya tadi Ibu nyetel video. Ya. Video panjang gitu. Ya. Video panjang gitu. Nah, itu kan kesannya loh kok malah yang menerangkan kok video gitu loh ya. Ya kan? Iya. Yang menerangkan kok video gitu. Nah, video itu kan alat bantu. Jadi mestinya gini, Bu. Seperti PPT yang itu apa gimana itu Pak Nunung ya. Ada kursi jatuh. Nah, tayang ini. Ya, animasi. Ya, animasi itu ya. Ini apa? Ya, itu kan benda padat. Ya kan? Nah, kemudian kursi ini digeser. Itu. Ya. Nah, coba anak-anak jadi nanti menambah, Bu. Jadi video tadi yang panjang tadi itu sebagai bonus gitu loh ya, sebagai bonus dari materi utamanya itu. Kemudian ada ini apa namanya benda cair nih ya. Nah kalau perlu ada gini Bu, ini benda cair dalam dalam gayung untuk mandi itu ya. Nah kemudian ini dituangkan di sini. Ya kan sudah masuk di sini ya, jadi ini ada tempat kosong ya, dan dituangi ya, tuangi membentuk seperti ini ya, kemudian ini misalnya membentuk bulat, dituangi. Nah
Artinya apa anak-anak? Ya, nah benda cair itu akan membentuk sesuai dengan tempat yang akan dituangi ini. Itu ya. Nah, jadi tidak disetelkan video dulu. Jadi tadi agak lama gitu ya. Kok yang menerangkan kok malah lebih banyak videonya gitu, terkesan gitu. Ya. Jadi nanti mungkin bisa diisi secara manual Bu ya. Secara manual. Coba ini anak-anak ya ini ya. Nah, itu kalau nanti PPL enak itu Bu ya. Nih. Nah, jadi ada beberapa gelas bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang bentuk seperti botol parfum itu, ya. Nah, dimasuki itu air, dituangi air. Nah, akan membentuk seperti ini, ya. Dituangkan dalam tempat yang bentuknya beda. Nah, artinya apa? Nah, gitu ya, Bu ya. Nah, ini akan membangkitkan siswa untuk berpikir. Gitu. Kalau tadi kan sudah mendengarkan, kemudian menyimpulkan kan, jadi kan gitu. Jadi ada siswa disuruh gini. Nanti kalau PPL ya, kalau real teaching, anak suruh maju ke depan Bu. Diberi tempat beda-beda, kemudian ini membawa gayung air itu. Ya, tentunya tempatnya yang bisa dilihat Bu, yang transparan. Kalau tadi air dimasukkan di mangkok, apa membentuk mangkok enggak kelihatan Bu mangkok. Kalau mangkok bakso itu kan tebel kan ya. Nah gitu ya. Apa kalau dimasukkan di panci membentuk panci? Enggak kelihatan gitu ya. Jadi nanti benda yang akan dipakai untuk tempat air itu ya yang bisa dilihat ya, yang transparan gitu. Ya, jadi melibatkan siswa dalam penggunaan media. Ya. Nah, tadi untuk bonusnya tadi anak sudah berpikir ini ditayangkan video, gitu Bu. Tuh. Jadi gitu. jangan video itu sebagai ekstra untuk membantu mempermudah siswa untuk memahami. Jadi tidak mendengarkan video, tidak melihat video gitu. Ya. Anak praktek dulu itu, Bu. Ya. Jadi diikutkan di dalam penggunaan media. Saya masih gini ya, karena saya kan 3 kali 1 tadi Bu. Coba 3 dikali 1. Ini gimana tadi Bu? Kok 1 ditambah 1 ditambah 1. Berarti pengulangannya itu yang angka depan, yang diulang angka belakang. Pengulangannya angka depan 3 itu ya Bu ya. Yang diulang angka belakang. Iya. Satunya berarti ada 3. Seperti jadi kalau anak-anak itu lebih mudah itu pokoknya kalau minum obat itu 3 kali 1 berarti 1. Oh gitu. Iya. 3 kali 1. Oh gitu. Iya. Kalau 3 kali 2 Bu? 3 kali 2 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Oh gitu. Jadi yang diulang angka 2-nya Bu. Diulang sebanyak berapa kali? Berarti yang depan itu yang pengulangannya. Itu kalau untuk kelas rendah ya. Kalau kelas tinggi gimana misalnya? 3 kali 1. Apa harus 1? Ya. Itu. Atas ya langsung menghafal. Kalau kelas tinggi komutatif, asosiatif, distributif. Ada sifat komutatif Bu kalau kelas tinggi. Bisa kebalikan. Oh ya, saya kenapa kalau 3 kali 1 kok harus 1 ditambah 1 ditambah ini? Kenapa tidak 3? 3 kali 1, 3-nya yang dijajar 1 kali. Iya. Iya itu. Kalau ada yang kayak gitu gimana? Ya, gimana itu Bu? Ya. Tapi kalau di rumus asosiatif Bu, konsepnya itu tadi. Kalau yang di belakang itu adalah banyaknya yang dikalikan, sedangkan untuk yang depan itu berapa kalinya tadi. Kan bendanya yang berulangnya itu ya. Itu konsep awalnya. Nanti kalau yang kelas tinggi baru sifat komutatifnya dikeluarkan. Oh gitu ya. Ya. Terus ini
Ya, ini meskipun kita familiar dengan bahasa ini ya, tadi di akhir kan gurunya kan memberikan tugas gini, kemudian ada muridnya, nanti tak WA Bu, Bu nanti tak WA. Wah ini nggak boleh ya, gitu ya. Iya Bu, murid sekarang ya seperti itu. Iya Bu, seperti itu. Kalau di kelas itu sering begitu. Nah, coba Apalagi kelas rendah. Iya. itu diperbaiki ya, gitu. Iya. Tadi misalnya Kalau Bu ada gurunya ini negur muridnya, ayo itu kalimatnya, Bu saya nanti mau menanyakan lewat WA. Nah gitu loh, Iya. ya.